Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan materi, ketiga tanya jawab, keempat penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi disampaikan oleh siapa nih? Spot Yang udah gue spot ini. Ibu. lanjut pemateri. Silahkan pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan. Sejak hari pertama melahirkan sampai hari yang ke-10. Otot punggung, otot dasar panggul, dan otot perut. Senam nifas ini untuk ibu melahirkan yang sehat. Tidak ada kelainan atau senam ini setelah 6 jam persalinan. Lanjut. Next. Udah ganti posisi dah. Posisi dulu. Demi ini nggak ada sinyal. Ada. Dulu dilatih. Kalau tiba-tiba apa ini? Ini di sini apa dulu? Nyala enggak? Ya itu nyalain dulu. Ada sinyal emang. Maaf ya, sedikit gangguan. Baik, dilanjut. Tujuan senam nifas
membantu mencegah pembentukan bekuan atau trombosis pada pembuluh tungkai dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan peran sakit menjadi sehat dan tidak bergantungan. Yang kedua, berguna bagi semua sistem tubuh, terutama fungsi usus, kandung kemih, sirkulasi, dan paru-paru. Yang ketiga, memungkinkan tubuh ibu menjadi sembuh. Lanjut. Woi, sinyale astagfirullah. Baik, untuk manfaat senam nifas. Manfaat senam nifas membantu memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki sikap tubuh dan punggung setelah melahirkan, memperbaiki otot tonus, pelvis, dan peregangan otot abdomen atau disebut juga perut pasca hamil. Dan untuk memperbaiki juga memperkuat otot panggul. Untuk gerakan senamnya, yang pertama berbaring. Ibu-ibu bisa ikutin ya, bisa contohin. Berbaring dengan lutut ditekuk, lututnya ditekuk ya Bu. Tempatkan tangan di atas perut, di bawah area iga-iga. Tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Kemudian keluarkan lewat mulut. Kemudian kencangkan dinding abdomen untuk membantu mengosongkan paru-paru. Langkah pertama itu berfungsi untuk mengencangkan otot perut dan melancarkan peredaran darah. Baik, selanjutnya langkah kedua, Bu. Kontraksi vagina berbaring terletak kedua kaki. Berfungsi untuk memperbaiki, memperkuat, dan mengencangkan otot panggul. Kontraksi vagina untuk merapatkan vagina. Sudah, lanjut Bu. Lia, suaranya putus-putus. Oh, ya udah ganti aja. Coba materinya biar Dede yang bacain. Udah itu lanjut Biar dari ya Dede langkah bacain 3. aja. Iya ya, yang baca. Ya. Mau siapa? Mau Dede? Terli aja. Yang sinyalnya lumayan. Ya, di sini kan suara Dede jelas nggak? Suara? Jelas. Nah, dengerin berarti ya. Jelas. Ya, berarti langkah 3 berbaring lentang, lutut ditekuk,
lengan dijulurkan ke lutut. Nah, angkat kepala dan bahu kira-kira 45 derajat. Berfungsi untuk memperbaiki kontraksi perut dan membantu mengencangkan. Terus selanjutnya otot bokong. Langkah keempat, tidur terlentang, letakkan kedua tangan di belakang kepala, tekuk kaki kanan dan kiri secara bergantian. Berfungsi untuk memperbaiki otot tonus betis dan pelvis serta memperbaiki bentuk tubuh. Lanjut. Langkah kelima, tidur terlentang, letakkan kedua tangan di bawah kepala, angkat kaki kanan dan tekuk, angkat kaki kiri ke atas lurus dan goeskan seperti mengayuh sepeda. Berfungsi untuk memperlancar peredaran darah pada kaki dan mengurangi nyeri pada sendi tulang ekor. Langkah keenam, posisikan badan menungging. Luruskan kedua kaki secara bergantian, berfungsi untuk membantu mempercepat kontraksi uterus rahim dan untuk memperlancar pengeluaran darah nipas. Lanjut. Langkah ketujuh. Langkah ketujuh, luruskan kedua kaki ke depan, putar badan ke kiri dan ke kanan secara bergantian sambil meluruskan kedua tangan mengikuti. Berfungsi untuk memperlancar peredaran darah ke keseimbangan tubuh. Langkah 8, duduk, luruskan kedua kaki, kemudian angkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Telapak tangan menghadap ke depan. Gerakan tangan, tarik jari-jari ke belakang secara bergantian. Berfungsi untuk merelaksikan jari-jari tangan dengan tangan dan kram pada sendi-sendi di tangan. Langkah 9. Berdiri tegak, Berdiri tegak, regangkan kaki kiri, rentangan kedua tangan dan ayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Berfungsi untuk memperlancar peredaran darah pada kaki dan membantu ibu lebih rileks dan segar pasca persalinan. Terus, langkah 9, berdiri tegak, regangkan kaki kiri. Rentangkan kedua tangan, ayunkan kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Berfungsi untuk memperlancar peredaran darah pada kaki dan membantu ibu lebih rileks dan segar pada pasca persalinan. Langkah 10, berdiri tegak, regangkan kaki selebar bahu, rentangkan kedua tangan, angkat tumit secara bergantian. Berfungsi untuk merefleksikan jari-jari tungkai dan menghilangkan kram pada otot tonus. Langkah selanjutnya, berdiri tegak, regangkan kedua tangan, diletakkan di pinggang, regangkan kaki kiri, putarkan badan secara bergantian atau goyangkan pinggul. Selanjutnya, berfungsi manfaatnya untuk mengurangi nyeri pada tulang pinggul dan mengurangi nyeri pada sendi tulang ekor. Lanjut. Oh, udah. Oh, ya udah. Udahlah. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya, silahkan. Jika ada yang mau bertanya, 3 aja dulu. 3 pertanyaan dibuka. Izin bertanya dong. Siapa? Oh ya, Tepa dulu. Tepa. Ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Putri ditulis, Put. Saya Eka Devalia, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Kapan aja sih mulai bisa senam pada ibu nifas? Terus bahayanya apa kalau misalkan
si ibunya itu masih ada pendarahan, terus dia senam hamil itu bahaya atau enggak kalau misalkan si ibunya ikut senam gitu. Paham enggak? Ya, Putri, ditulis atuh. Udah jelas belum pertanyaannya? Iya, jelas. Jadi bagaimana gitu ya? Bagaimana kalau misalkan si ibu hamil ini masa nifasnya belum selesai terus ikut senam gitu, Dep ya? Gitu kan intinya? Ya, terus kapan gitu udah mulai bisa senam? Apakah setelah 40 hari ataukah setelah selesai pendarahan gitu? Putri ditulis enggak? Ini pas hamil atau pas hamil kan, Dep? Pas setelah nifas. Oh, pas setelah Jadi nifas. gini, jadi bisa udah mulai senamnya itu setelah nifas. Itu kapan? Apakah setelah 40 hari ataukah setelah ibunya udah selesai selesai pendarahan atau gimana gitu terusnya? Bahaya enggak kalau misalkan si ibunya itu masih keluar darah, masih ngeluarin darah, itu udah ikut senam, itu bahaya atau enggak gitu? Iya. Iya. Aku mau nanya. Itu berarti Aku mau nanya. udah Nega mau ditulis. nanya. Aku mau Siapa? nanya dong. Saha aku. Dinda mau Aku mau nanya. Saha. Ini aku Windy. Aku. Aku Windy dari perwakilan dari Iya, sok. Undang der. Sok Win, bertanya tuh. halo. Cepet Win. Silakan Windy. Ya, aku mau nanya dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Windy Tafiat ini mau nanya ini kan ada senam nifas ya. Nah, tuh setelah senamnya itu pinggang sakit dan pada pegel pada badannya itu kenapa ya? Gimana sih pertanyaannya? Kan setelah gini. senam nifas nih. Nah, terus Win. pinggang sakit sama badannya pada sakit itu karena kenapa ya? Apa bahaya buat si ibunya? Oh, iya berarti gini. Win. Masih jelas nggak? Ya, ulang nih ya, Win. Gini bukan maksudnya. Mengapa gitu kalau pertama kali senam gitu ya. Senam aja nih. Jadi sebenarnya setiap olahraga juga kalau pertama kali itu suka pegel-pegel gitu kan ya. Intinya gitu. Itu Sakit bahaya kan, nggak buat si kalau itu bisa ibunya? diakibatkan karena kesalahan posisi tubuh atau belum terbiasa. Ditampung Win, dulu aja pertanyaannya, tampung dulu aja, iya. baru dijawab. Satu lagi sebelum maghrib nih. Udah ini udah selawatan. Terakhir sok. Mega izin bertanya. Iya, sok Mega, Mega. Udah maghrib. Apa Mega? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih, kalau misalkan setelah nifas, tapi ibunya tuh nggak mau melakukan senam nifas, apakah ada pengaruh terhadap kesehatan si ibunya? Udah. Terima kasih. Udah sok. Iya, langsung dijawab aja ya. Pertanyaan pertama dari Depa. Mau jawab pertanyaan dari Deva. Ada suaranya nggak? Ada. Sok lanjut. Senam nifas itu dilakukan pada saat sang ibu benar-benar sudah pulih.
kalau misalkan sejak melahirkan ibunya sudah pulih, berarti bisa melakukan senam nifas sampai hari yang ke-10. Gimana? Kedengeran nggak? Coba diulang lagi, maaf, diulang lagi jawabannya tadi. Senam nifas itu dilakukan pada saat sang ibu benar-benar dalam kondisi yang pulih. Kalau setelah melahirkan ibunya udah kondisi pulih, boleh saja dilakukan senam sampai hari yang ke-10. Berarti nggak ada resiko kalau misalkan si ibunya masih dalam kondisi belum, maksudnya pendarahannya itu masih terjadi, tuh nggak masalah berarti ya? Kan dalam kondisi pulih, kalau ibunya udah pulih, misalkan kayak nggak ada pendarahan atau apapun, bisa melakukan senam. Oh iya. Terima kasih ya. Ya, berarti Depa udah ini belum? Udah puas belum? Udah ngerti? Udah puas dah. Izin Makasih ngejawab. Ya, izin ngejawab pertanyaan Windy ya, dikebut aja ya. Sekarang sudah adan. Jadi gini Win, kalau Iya, misalkan baru pertama kali dilakuin itu pasti pegel-pegel tuh badan, jadi nggak apa-apa gitu, jadi harus terus aja dilakuin. Contohnya misalkan olahraga nih, main bola atau apa gitu, jadi kalau misalkan kita udah Terbiasa. ya kalau pertama banget gitu sakit gitu ya badan, kalau terus-terusan mah enggak, ntar juga Atau kesalahan posisi bisa jadi itu. ya segala ge, kalau pertama mah sakit, ntar mah enggak. Dede, Gimana, iya Win? Dede. Paham nggak? Cuma Ya. udah. Ya paham. Ya. Izin ini udah belum? Izin Pertanyaan jawab ini. dulu. Terima kasih. Akibatkan bisa Mega, pertanyaan Mega. Izin menjawab pertanyaan Mega. Iya, bagaimana kalau ibu yang sudah nipas tidak melakukan senam katanya? Bahaya enggak? Ya, dampaknya Ya. bisa jadi varises, trombosis, vena karena sumbatan vena oleh bekuan darah yang tidak lancar. Akibat ibu terlalu mengatasi gerakan selama masa nifas, infeksi karena involusi uterus yang tidak baik sehingga sisa darah tidak dapat dikeluarkan. Kan darah nifas misalkan nggak dikeluarkan semuanya, terus nggak ada gerakan sama sekali, itu bisa terjadi varises atau trombosis. Paham nggak, Mega? Oh iya, paham. Makasih ya. Ya, jadi kalau nanti melahirkan harus senam ya. Siap. Udah maghrib ya, udah maghrib. Udah maghrib, udahan. Udahan ya? Break dulu atau mana? Ditutup aja Break udah. dulu. Recordnya Ditutup aja matiin. deh. Recordnya matiin. udah